mana tujuan daripada Wahidiyah ini adalah untuk menjernihkan hati, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita semuanya kenal dan tahu tentang kesadaran kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengenalkan Wahidiyah ini, kita dikenalkan dengan ilmu kesadaran, yaitu ilmu ma'rifat billah, suatu ilmu untuk mewusulkan, untuk menyampaikan seorang murid, seorang salik, seorang pejalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sini banyak di kalangan pengamal Wahidiyah yang asalnya tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Taunya punya kerupekan, punya kesulitan hidup, punya permasalahan keluarga, punya hutang banyak dan seterusnya. Akhirnya dikenalkan, dientaskan sampai permasalahan hidup kita itu betul-betul dituntaskan bi barokatis sholawatil wahidiyah. Tidak hanya itu para hadirin wal hadirat, kita diberi fadl, dikenalkan sebuah perjuangan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu adalah perjuangannya para kekasih-kekasihnya Allah, perjuangannya para anbiya wal mursalin. Maka satu kedudukan yang amat tinggi sekali diberikan kepada kita semuanya. Dan lebih dari itu, kita perlu di malam ini kita mengaca, kita melihat pada diri kita masing-masing. Kita itu sebenarnya siapa? Manusia yang dhallan wa mudillan, senantiasa mengecewakan orang lain, senantiasa zalim, berlarut-larut, banyak dosa dan maksiat kita lakukan. Kita kembali dengan satu syarat, kita berguru, yakni bil qurbil mulaim, sesuai dengan tatanan, sesuai dengan adab atau etika, bagaimana kita berguru untuk tusilu ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tahu akan kedudukan guru ruhani kita, tahu akan kedudukan kita sendiri sebagai seorang salik, seorang murid yang membutuhkan akan ma'unahnya Allah, membutuhkan syafaat tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membutuhkan pancaran nadrah ghausu hadza zaman radhiyallahu an. Untuk itu malam ini kita kembali sambungkan diri, menata diri para hadirin wal hadirat, pemposisian diri kita malam ini sebagai seorang pengamal Wahidiyah. Kalau tadi digambarkan ibarat kita yang berobat, ingin sakit kita itu tersembuhkan, yang tentunya si pasien itu harus sesuai dengan petunjuk dan resep yang diberikan oleh sang dokter. Kita di sini berguru ruhani agar hati kita litunawirul qulub, menjernihkan hati itu betul-betul wujud pada diri kita semuanya. Kita ingat orang-orang yang berhasil menuju pada Allah,
Itu sungguh menjaga hal ini para hadirin hadirat, memposisikan bagaimana sang murid, bagaimana dia harus menghadap dan mohon bimbingan kepada guru murabbun yang menghantarkan tusilu ilallah. Sebagaimana dilakukan Nabi Yuna Ismail alaihissalam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan sekedar seorang ayah, bahkan dijauhkan perasaan dirinya untuk tusilu ilallah bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang ayah, tapi itu adalah guru yang menghantarkan Ismail untuk tusilu ilallah. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam ketika berguru depan Nabi Khidir, Sunan Kalijogo atau Raden Said ketika berguru dengan Sunan Bonang. Semuanya itu menghilangkan atribut yang ada di dalam dirinya, dibuang jauh. Yang ada hanya murid dan guru. Pengamal Wahidiyah setelah diberi amalan dari Bahyai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, menjadikan guru beliau sebagai murabbun, sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sudah wafat, sowan di hadapan Allah. Bagaimana? Maka dalam hal ini tetap seorang pengamal harus ada guru yang membimbing. Kalau Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu membimbing dan pengamal-pengamal di zamannya, maka beliau memberikan perjuangan ini untuk diteruskan pada panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kyai radhiyallahu taala anhu, yang sekaligus sebagai pengemban perjuangan. Beliau sekaligus sebagai pengasuh perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting sekali dalam hal berguru ini. Maka Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an berkata, man salaka bi ghairi syaikhin dhalla wa adalla. Barang siapa yang menuju kepada Allah tanpa guru, maka ia tersesat dan menyesatkan. Bagaimana kalau gurunya sudah wafat? Panjenengan dalam Syekh Asy-Sya'rani juga mendawuhkan, al-muridu idza mata syaikhul murabbi wajaba alaihi ittikhadhu syaikhin akhara yurabbi. Murid jika guru pembimbingnya wafat, wajib baginya mencari guru lain sebagai pembimbingnya untuk tusilu ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka keberhasilan akan makrifat billah wa bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam jika seorang murid benar-benar telah melepas segala atribut yang ada pada dirinya, kondisi jiwa tidak terpengaruh oleh apapun dan siapapun, dan tiada dorongan kecenderungan nafsu pada dirinya, maka dia lebur, fana kepada gurunya, betul-betul kal mayit di hadapan gurunya. Oleh karena itulah fadl dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyertai dan menyelimuti kapan dan dimanapun sang murid berada, apabila hati sang murid senantiasa connect, senantiasa sambung secara ruhaniah kepada guru murabbun yang membimbingnya. Maka hadirin wal hadirat,
Ada dawuh yang mengatakan, jika seorang murid ada di jagat paling barat, ada seorang guru yang kamil mukamil berada di jagat paling timur, memberikan wejangan ilmu makrifat kepada Allah, tentang kesadaran kepada Allah dan Rasulnya, maka wejangan itu tetap sampai kepada sang murid walau jaraknya jauh, sejauh rasa mahabbahnya, sejauh rasa cintanya sang murid kepada guru.